Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Enas 20 Channel, sahabat muslim semua. Surat Al-Baqarah merupakan surat kedua di dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah artinya adalah lembu betina. Keistimewaan surat Al-Baqarah disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi. Seperti diceritakan Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, segala sesuatu di dunia memiliki puncak. Dalam Al-Quran, puncaknya adalah surat Al-Baqarah. Di dalam Al-Baqarah ada ayat yang merupakan tuan dari ayat yang lain, yaitu ayat kursi. Berikut ini adalah kisah sahabat Nabi yang rumahnya diterangi cahaya saat malam hari. Saat matahari terbenam, semua orang masuk ke dalam rumah. Hanya ada lampu minyak untuk penerangan pada malam hari. Selepas sholat Isya, para penduduk Madinah pun istirahat. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari, sahabat Nabi bernama Usaid ibnu Hudair radhiyallahu anhu menceritakan, ketika dia sedang membaca surat Al-Baqarah di suatu malam, kuda tunggangan yang tertambat di dekatnya tiba-tiba gelisah. Lalu ia berhenti dari bacaannya, maka kudanya pun diam. Ia meneruskan bacaannya, ternyata kudanya tampak gelisah lagi. Dia pun berhenti dari bacaannya, dan ternyata kudanya tenang kembali. Kemudian ia meneruskan bacaannya, ternyata kudanya tampak gelisah. Akhirnya dia menghentikan bacaannya sama sekali, lalu bangkit ke arah anaknya yang bernama Yahya yang berada di dekat kuda tersebut. Ia merasa khawatir bila anaknya terdepak oleh kudanya. Ketika ia mengambil anaknya, ia mengarahkan pandangannya ke langit. Ternyata ia melihat sesuatu yang aneh, hingga sesuatu itu tidak tampak lagi. Pagi harinya, dia menceritakan hal tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menjawab, "Mengapa engkau tidak meneruskan bacaanmu, hai Ibnu Hudair?" Ia menjawab, "Aku merasa khawatir terhadap Yahya, wahai Rasulullah, karena dia berada di dekat kuda itu. Ketika aku menghentikan bacaanku dan aku menuju kepada Yahya, lalu aku memandang ke arah langit. Tiba-tiba kulihat sesuatu seperti naungan, di dalamnya terdapat banyak cahaya seperti pelita-pelita yang gemerlapan. Lalu aku keluar ke tanah lapang dan terus memandangnya hingga hilang dari pandanganku." Nabi bertanya, "Tahukah kamu apakah itu?" Usaid ibnu Hudair menjawab, "Tidak ya Rasulullah." Nabi menjawab, "Itu adalah para malaikat yang turun karena suaramu. Seandainya kamu membacanya terus hingga pagi hari, niscaya para malaikat itu tetap ada sampai pagi hari. Semua orang akan dapat melihatnya dan tidak dapat menyembunyikan dirinya dari pandangan mereka." Hal yang sama pernah dialami pula oleh Sabit ibnu Qais ibnu Shimas radhiyallahu anhu, yang kisahnya diriwayatkan oleh Abu Ubaid. Abu Ubaid mengatakan, para syekh di Madinah telah menceritakan kepadanya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat berita, "Tidakkah engkau melihat rumah Sabit ibnu Qais Shimas? Tadi malam rumahnya terus-menerus memperoleh cahaya pelita yang gemerlapan." Nabi menjawab, "Barangkali dia membaca surat Al-Baqarah." Lalu aku, perawi hadis, bertanya kepada Sabit, dan Sabit menjawab, "Aku memang membaca surat Al-Baqarah." Dalam riwayat lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan, rumah yang dibacakan Al-Quran, yang pertama akan terasa luas bagi penghuninya, yang kedua akan dihadiri atau dipenuhi oleh para malaikat, yang ketiga setan akan pergi meninggalkan rumah tersebut, dan yang keempat akan banyak kebaikan dalam rumah tersebut. Hadis riwayat Ad-Darimi. Sahabat Enas 20 Channel, ayat kursi adalah ayat yang paling agung di dalam Al-Quran, yaitu ayat ke-255 dalam surat Al-Baqarah. Ayat kursi diturunkan pada suatu malam setelah Rasulullah SAW hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Saat ayat kursi diturunkan ke bumi melalui perantara malaikat Jibril dan 70.000 malaikat yang menyertainya kepada Nabi Muhammad SAW, maka seluruh alam semesta dan isinya tunduk penuh hormat menyambut kedatangannya. Saat itu bumi menjadi bergetar sangat dahsyat, maka terjadi gempa di beberapa pelosok dunia. Getaran tersebut mampu melepaskan mahkota di atas kepala para raja. Bahkan golongan syaitan pun ketakutan dan berlarian menuju raja mereka, yaitu iblis. Raja Iblis pun memerintahkan setan untuk menyelidiki sumber getaran tersebut, dan getaran tersebut berasal dari kedatangan ribuan malaikat yang membawa ayat kursi kepada Nabi Muhammad SAW.
Ayat ini merupakan ayat yang paling agung dalam Al-Quran, sehingga puluhan ribu malaikat mengirimnya atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keagungan ayat kursi ini membuat para iblis dan setan pun gemetar, karena ayat ini akan jadi penghalang usaha mereka untuk menggoda dan menyesatkan manusia. Selain ayat kursi atau ayat ke-255 dalam surat Al-Baqarah, dua ayat terakhir yaitu ayat 285 dan ayat 286 pun memiliki keistimewaan. Bahkan Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk membaca dua ayat terakhir Al-Baqarah karena memiliki banyak keutamaan. Diriwayatkan dari Nu'man bin Bashir, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah menulis kitab Lauh Mahfuz 2000 tahun sebelum Dia menciptakan langit dan bumi. Manfaat dua ayat terakhir surat Al-Baqarah: yang pertama, dilindungi dari kejahatan, penyakit, dan gangguan setan. Dia, Allah, menurunkan dua ayat dari kitab tersebut yang menjadi akhir surat Al-Baqarah, dan tidaklah seseorang membacanya di dalam rumah selama 3 malam kecuali setan tidak akan memasukinya. Hadis riwayat Ahmad. Selain itu, ada pula yang dikemukakan oleh Ibnu Mas'ud bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa saja yang membaca 4 ayat pertama surat Al-Baqarah, kemudian ayat kursi, kemudian 2 ayat setelah ayat kursi, kemudian 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah, maka dia dan keluarganya tidak akan didekati pada hari itu oleh setan, tidak pula didekati oleh sesuatu yang tidak disukainya, dan tidaklah 2 ayat dibacakan pada orang tunagrahita kecuali akan sadar atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Ad-Darimi. Manfaat yang kedua adalah dibukanya pintu langit dan dikabulkan segala permintaan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ketika Jibril duduk bersama Nabi SAW, tiba-tiba terdengar suara benturan yang keras dari atas kepalanya. Kemudian Jibril berkata, ini adalah suara pintu di langit yang belum pernah dibuka kecuali hari ini. Kemudian turun melalui pintu itu malaikat yang belum pernah turun kecuali hari ini. Kemudian malaikat itu memberi salam dan berkata, berilah kabar gembira dengan adanya 2 cahaya yang keduanya diberikan kepadamu Muhammad dan belum pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelum kamu, yaitu pembuka kitab surat Al-Fatihah dan penutup surat Al-Baqarah. Tidaklah kamu membaca satu huruf dari keduanya kecuali akan diberikan kepadamu permintaanmu. Hadis riwayat Muslim. Manfaat yang ketiga, diberikan kecukupan untuk urusan dunia dan akhirat. Disebutkan dalam hadis dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah pada malam hari, maka ia akan diberi kecukupan. Hadis riwayat Bukhari. Manfaat yang keempat adalah diberikan pahala. Seperti ibadah dan kebaikan lain pada umumnya, membaca 2 ayat terakhir Al-Baqarah tentu mendapat ganjaran berupa pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah sahabat Enas20 Channel mengenai keutamaan dan kedahsyatan surat Al-Baqarah yang mungkin di antara kita ada yang belum tahu. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.